pas lagi itu ada yang aku dengar ada suara teriak. Dia ngomong katanya kalau masih mau di sini, dia minta sesuatu. Dia bilang kayak gitu. Apa yang diminta? Sepulangnya dari situ, mamaku kan yang tadinya keadaan hamil, pulang ke rumahnya itu udah sakit, langsung sakit, jatuh sakit. Terus dibawa ke rumah sakit itu nggak ada penyakitnya. Dibawa ke rumah sakit nggak ada penyakitnya, ini sampai diikat sama dokter tuh tangan dua-duanya, kanan kiri sama kaki kanan kiri. Kenapa? Ngamuk, kayak ngamuk gitu. Mamamu? Jadi kayak orang hilang sadar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah ngeklik video ini. Tetap di Jendela Malam. Awas jangan dibuka. Awas jangan dibuka. Bintang tamu kali ini namanya Mbak Wilda. Mbak Wilda. Iya. Aku bingung cara ininya sih Mbak, karena ceritamu itu mengenai dari tumbal di pekerjaanmu di distribusi besi ya? Iya, betul. Distribusi besi, di situ pakai tumbal. Iya, katanya gitu sih. Awalnya sih nggak tahu ya kita. Coba gimana itunya tuh? Iya, kan awal pindah ke Depok itu karena dari pekerjaan. Awalnya di mana? Awalnya di Jakarta Timur. Kita pindah ke Depok dari kerjaan, terus dapat tempat tinggal dari sana, dari kerjaan, terus kita sekeluarga pindah ke Depok. Terus kita tinggal di situ tuh awalnya biasa aja, normal gitu kan. Terus yang bos distributor ini punya punya istri dua. Jadi dia punya istri dua. Terus anaknya cowok 3 orang. Dia nggak punya anak cewek. Karena aku di situ dulu kan aku masih sekolah di situ tahun 2006. Tahun 2006 masih sekolah. Terus kayak dari bosnya ini baik ke aku. Karena yang kerja kan papa nih, yang kerja papa gitu. Terus kita diajak situ, terus dia baik, kayak ke mall diajak, terus kayak dibeliin apa aja, kayak ke mall kamu mau beli apa gitu, langsung dibeliin kayak gitu. Terus kalau dia dari mana, terus pasti ngasih aku gitu. Karena kita taunya kan dia nggak punya anak cewek, jadi pikiran kita sekeluarga, oh karena mungkin nggak punya anak cewek, jadi ke aku baik gitu kan. Nah terus seling beberapa bulan kita di situ, banyak kejadian-kejadian aneh yang aku rasain gitu, kayak diteror anak kecil banyak di situ gitu. Terornya kayak gimana? Dia aku sih awal ini. Ya aku sambil ngerokok nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Terus? Awalnya itu aku dengar anak kecil lari-larian gitu, lari-larian. Terus kayak main-main, ada suara-suara ketawa anak kecil kayak gitu. Nah terus aku juga pernah, emang kata orang tua dulu kan kita kalau maghrib nggak boleh keluar rumah ya, harus tutup pintu. Kita itu duduk aku sama kakakku duduk di depan rumah, terus itu maghrib. Nah terus di depan rumah kita itu ada pohon mangga besar gitu. Nah terus kita dengar suara cewek lagi nembang, kayak nembang lagu Sunda gitu, nembang lagu Sunda. Terus kakakku kayak ada yang timpuk, memang ada yang timpuk, kena kepala, bocor sampai 5 jahitan. Kita nggak lihat di situ tuh nggak ada orang, jadi ditimpuknya dari atas pohon. Iseng banget. Iya, dari atas pohon itu ditimpuk, terus langsung berdarah kan. Terus kita lari ke dalam kan. Terus akhirnya dibawa ke klinik, kena 5 jahitan. Terus kita ngomong ke si bos ini. Kita ngomong ke bos ini gini, anakku gini, nggak mungkin katanya kan, nggak mungkin. Terus terus aku juga sering dengar suara nangis perempuan kalau tengah malam, terus dengar ketawa gitu. Aku cerita tuh, keluarga mereka tuh nggak ada yang percaya gitu, kayak enggak, kamu mungkin dengar suara apa gitu, nggak percaya gitu. Akhirnya papaku nih cari tahu ke luar rumah itu, di lingkungan, karena kita baru, kita nggak tahu daerah situ seperti apa gitu kan. Akhirnya ngobrol-ngobrol lah sama tetangga sekitar. Terus tetangga sekitar bilang katanya, iya kalau di situ memang maaf ya Pak, katanya sebelumnya juga ada yang tinggal di situ bawa anak
kecil anaknya meninggal, dia bilang kayak gitu. Maksudnya gimana tuh? Coba agak kenceng lagi di suaramu. Yang pernah kerja di situ juga bawa anaknya meninggal. Cewek. Nah, terus di tetangga sekitar tuh kayak udah curiga gitu, karena memang setiap ada yang karyawannya datang itu kan memang di kayak tempat tinggal itu kayak kontrakan banyak gitu. Memang dikasih sama dia buat tempat tinggal kita di situ gitu. Terus setiap ada anak cewek kok meninggal terus alasannya nanti ada yang kena tetanus katanya. Kena tetanus sakit, terus ada yang panas tiba-tiba meninggal kayak gitu. Terus kita mikir agak janggal gitu kan. Nah, memang tetangga sekitar juga udah agak curiga gitu. Nah, terus ada tetangga tuh bilang, coba Pak diinin aja katanya ke orang pintar gitu. Kalau orang sana bilang kan orang pintar coba dicari tahu gitu kan. Nah, terus aku sakit sampai nggak sekolah, aku cuti sekolah. Itu tuh parah banget, memang nggak bisa bangun. Yang aku rasain tuh aku nggak bisa bangun, terus kayak nanti kayak berubah-berubah, terus kayak aku suka ngelihat ular besar gitu. Terus aku teriak gitu kan, itu ular mana, nggak ada gitu, nggak ada ular, ada di situ tadi gitu. Terus akhirnya papaku cari tahu, nanya-nanya orang sekitar, nanya orang pintar yang bisa diliatin lah, datang ke situ. Terus orang pintarnya ngomong katanya gini, ini yang si pemilik ini kayak nanem sesuatu biar usahanya maju kayak gitu. Biar usahanya maju katanya, cuma dia nggak, istilahnya kayak nggak dikasih makan gitu. Kayak misalnya dia ada syaratnya, misalnya apa sediain sajen atau apa, nah itu enggak, jadi dibiarin gitu aja sama si pemiliknya. Nah, jadi mintanya tumbal, mungkin tumbalnya anak perempuan gitu. Nah, terus si orang pintar ini bilang, Pak, tolong baju yang warna merah dikeluarin deh, punya saya. Punya kamu? Dikeluarin katanya. Oke, dikeluarin semua tuh. Apa hubungan sama baju merah? Nah, itu kita nanya juga kan, terus dikeluarin, terus katanya kubur di bawah pohon mangga itu bajunya. Terus kita nanya, papaku nanya kan, kenapa harus baju merah gitu kan, kenapa baju merah nggak boleh gitu. Memang mintaannya dari sana gitu, kayak gitu larangannya. Oh, infonya gitu ya dari orang yang paham spiritual itu. Kita katanya memang dari sananya kayak gitu. Akhirnya kita kubur, kita izin juga sama si bos. Nah, si bosnya itu masih kayak ngelak gitu, ini apaan kayak gitu, marah-marah gitu kan. Kayak gini nggak, ini katanya saya nggak percaya kayak gitu katanya kan, nggak percaya kayak gitu. Ya udah, terus akhirnya masih belum sembuh juga tuh, habis kubur baju ini telepon lah, ceritanya mamaku kan sama papaku udah pisah. Jadi mamaku ditelepon, mamaku datang, anaknya nih sakit gitu, nggak sembuh katanya, nggak sembuh. Oke gitu, datang, mamaku keadaan hamil. Keadaan hamil. Mamaku kebetulan datang itu pas datang pakai baju merah. Kita juga lupa infoin ke mama gitu kan, udah nggak kepikiran ke situ lagi kan. Juga namanya orang jenguk. Iya, makanya. Terus datang, habis pulang dari situ, oke nih si orang pintar ini bilang, Pak, kayaknya kita adain selamatan aja katanya. Buat katanya biar akunya nggak sakitan lagi. Katanya syaratnya gitu, minta selamatan aja, nanti disediain kayak kopi atau apa gitu di pohon manggahnya itu katanya. Ya udah tuh, terus kita selamatan, kita izin sama si bos gitu. Ya udah, selamatan aja nggak apa-apa gitu kan. Ya udah, kita selamatan. Itu tuh pas di selamatan itu tuh badanku kayak memang berat banget, terus kayak antara sadar sama nggak sadar itu kayak gimana ya, zlep gitu, masuk, kayak ada yang masuk gitu. Aku sadar tapi nggak bisa kontrol gitu, nggak bisa kontrol. Terus kayak minum kopi hitam tuh lagi panas itu, main tenggak-tenggak kayak gitu. Serius? Iya, itu tuh sampai berapa gelas gitu, 6 atau 7 gelas. Itu panas, bener-bener panas. Aku tahu, aku megang ini panas, cuman nggak bisa kontrol. Sorry. Gitu. Maksudnya kopi panas nih? Iya, baru diseduh. Jadi aku minta kopi panas baru diseduh gitu, langsung diminum. Itu tuh ada 6-7 gelas, langsung habis. Langsung glek gantian gitu. Udah. Terus pas lagi
itu ada yang aku dengar ada suara teriak, cewek teriak, tapi jauh jaraknya. Aku dengarnya jauh gitu kayak teriak. Ternyata ada mungkin jarak kurang lebih 1 kilometer perempuan datang. 1 kilo? Iya. 1 kilo itu jauh loh. Iya jauh. Kita kan sebelum sesudah dia sadar kita nanya ke cewek ini. Nah kita datang, itu ceweknya datengin aku. Terus dia tuh kesurupan, yang cewek ini kesurupan. Terus ngomong katanya jangan di sini gitu, jangan ganggu wilayah sini gitu. Kalau mau di sini saya minta sesuatu, dia bilang kayak gitu. Tapi yang didatengin orang lain dari jauh tuh datang ke kita ngebilangin itu, yang cewek kesurupannya itu. Tiba-tiba aja. Tiba-tiba. Kita nggak kenal cewek itu. Tiba-tiba datang dia. Iya, kita nggak kenal cewek itu. Dari desa mana itu nggak tahu. Iya, nggak tahu. Tiba-tiba kesurupan. Kesurupan. Dia ngomong. Iya. Dia ngomong katanya kalau masih mau di sini, dia minta sesuatu. Dia bilang kayak gitu. Apa yang diminta? Terus kita nanya kan, ternyata memang minta anak perempuan. Ya, yang dipinta anak perempuan katanya. Terus yang si bosnya ini masih ngelak gitu kan. Terus kita sempat adu argumen gitu kan, yang si orang pintarnya ini jelasin ke si bosnya ini, jelasin. Jadi gini Pak, mungkin Bapak pernah naruh sesuatu di sini untuk usaha Bapak mungkin katanya gitu kan, agar rame atau apa gitu. Terus dia bilang enggak lah, gini dia udah berantem gitu kan sedikit. Akhirnya disadarin yang surupan ini, yang cewek ini. Terus ditanya, kamu dari mana gitu, dari kampung sebelah gitu. Dari kampung sebelah kok bisa? Nggak tahu tiba-tiba saya kayak kemasukan terus pengen ke sini. Dia ke situ juga nggak sadar, jadi sama mamanya. Jadi tuntun dia minta nunjuk ke sana gitu. Jadi nyampe ke tempatku. Gitu. Nah, terus sepulangnya dari situ, mamaku kan yang tadinya keadaan hamil, pulang ke rumahnya itu udah sakit. Langsung sakit, jatuh sakit. Terus dibawa ke rumah sakit itu nggak ada penyakitnya. Dibawa ke rumah sakit nggak ada penyakitnya, ini sampai diikat sama dokter tuh, tangan dua-duanya, kanan kiri sama kaki kanan kiri. Kenapa? Kayak ngamuk gitu. Mamamu? Jadi kayak orang kehilangan kesadaran. Waduh. Gitu. Iya, jadi sampai rumah sakit pun bilang katanya ini harus ke rumah sakit jiwa. Karena memang diperiksa itu dalamnya nggak ada penyakit. Iyalah, pastilah mikirnya gitu sih. Iya. Terus? Nah, terus udah tuh diperiksa, ternyata kan lagi mengandung. Memang waktu pada saat itu memang usia kandungan tuh 8 bulan. Dan di USG itu anaknya perempuan. Oke. Akhirnya meninggal di dalam perut. Gitu. Dalam keadaan itu, terus di bius total di sesar mamaku. Di sesar, bayinya udah nggak ada. Nah, terus mamaku ngabarin kan ke rumah. Sakit, gini udah abis, emang bener-bener abis banget badannya itu. Padahal sakitnya itu nggak lama, nggak ada sebulan kayaknya, nggak lama sakitnya. Habis bayinya keluar itu sadar mamaku. Kayak gimana responnya ya? Terus sadar, dibawa pulang. Diceritain lah mamaku, ngomong katanya sehabis pulang dari jenguk aku, katanya badannya langsung nggak enak, dia bilang kayak gitu. Terus ini perut tuh kayak ada yang puter-puter gitu katanya. Terus nggak sadar juga kan, diceritain kamu nih ngomong begini nggak nyambung gini gitu. Dia nggak sadar mamaku. Nah, kita cerita lagi kan, balik lagi tuh ke yang ngobatin aku, orang pinternya. Kita ceritain nih soal mamaku. Kita ceritain gini. Terus kata si bapaknya ini, iya kan memang kemarin saya udah konfirmasi kalau yang di sini tuh maunya anak perempuan kayak gitu. Terus kita juga terus, oh iya kita baru sadar tuh waktu itu mama datangnya pakai baju merah gitu. Oke, ya. Jadi kayak ngikut gitu yang dari situ. Dimanapun siapapun orangnya, perempuan masuk di wilayah itu pakai baju merah, kelar. Iya benar, kayak gitu. Terus ya udah kita orang pintar ini bilang katanya lebih baik pindah aja dari sini. Ini udah nggak baik tempatnya kayak gitu. Ini diusir pun katanya udah nggak
yang penghuni ini. Jadi dia udah menguasai wilayah situ. Pasti. Jadi udah menguasai. Jadi kita yang ngalah, kita keluar dari situ gitu. Kita terus keluar dari situ, kita ngomong sama si bosnya ini kan masih ngelak terus. Ya udah kita kita kabur dari situ gitu kan. Keluar dari situ. Nggak lamanya dapet kabar langsung usahanya bangkrut. Pas Habis kamu itu, pindah? Aku pindah katanya. Terus istrinya kan dia 2, langsung cerai semua. Dia. Bener kayaknya. Iya. Secara ceritamu ya. Iya. Emang kamu sih targetnya emang. Tapi masih selamat ya, masih selamat ya. Untunglah. Cuman ya ada sedihnya juga karena kehilangan adikku kan. Iyalah, udah 8 bulan. Iya, itu tuh aduh. Bener-bener itu pengalaman yang nggak bisa aku lupain banget sih. Nggak mungkin bisa dilupain itu. Sampai sekarang kadang masih bahas gitu. Kasihan juga. Jadi ya udah, terus kita dapat kabar kayak gitu. Terus ya memang ada dari pengalamanku ini tuh kayak ternyata memang yang kita ambil secara instan ya. Istilahnya itu kan dia pengen kayak usahanya maju kayak gitu kan, tapi caranya instan gitu. Tapi ya nggak bisa, memang kita nggak bisa selamanya kayak gitu gitu. Pada waktunya juga akan jatuh gitu kan. Jadi ya udah, kita dengar kayak gitu. Terus si bosnya ini sempet datang ke kita, dia ngomong semuanya. Setelah dia bilang, dia minta maaf. Dia minta maaf, terus dia mengakui kesalahannya dia. Terus dia bilang memang nyesel banget pada saat itu dia nggak jujur gitu. Seharusnya dia jujur, dia minta buat ambil apa sih yang dia tanam dari situ. Maksudnya biar nggak ini gitu. Cuman dia bilang waktu itu saya masih egois, saya masih memikirkan dunia mungkin, kata dia kan. Saya minta maaf ke keluarga karena memang sudah ada yang diambil gitu kan. Terus ya udah, mau si gimana? Adikmu tuh ya. Kita mau gimana lagi, udah terjadi kan. Terus jadinya bapakmu gimana ngasih taunya? Ngasih tahu ke bosnya. Ya kita kan kita pindah, kita masih ada kontak orang sana kan, yang tetangga itu yang ngasih tahu kita. Terus papa tuh bilang kayak gini, dia tuh ngasih informasi kalau si ini loh, si bos ini udah jatuh, dia bilang kayak gitu, udah jatuh gitu. Kok bisa gitu? Waktu itu kan dia ngotot gini, iya katanya yang pohon manggahnya itu dirombak, ditebang, dirombak. Terus memang katanya sempat juga ada ribut juga sama warga sekitar. Karena warga sekitar tuh udah denger ceritanya kan, udah banyak gitu kayak gitu. Cuman pasti denger lah, orang kamu aja dapat info dari tetangga. Iya, cuman mungkin karena waktu itu belum valid banget, mungkin tetangga takut gitu kan. Mungkin belum ada yang speak up waktu itu kalau anaknya ada yang di situ, ada yang meninggal gitu kan. Jadi bilangnya sakit gitu. Nah, terus kemarin kita di sana tuh kita ngomong kejadiannya kayak gini. Kita juga kan selamatan kan ngundang tetangga-tetangga kan. Jadi mereka juga lihat sendiri gitu. Jadi ya udah, warga akhirnya berontak lah istilahnya ke bos ini. Ya berontak lah pastilah itu mah. Karena kan udah nyangkut nyawa. Udah nyangkut nyawa dan udah beda jalur gitu katanya kayak gitu. Benar. Ditanyain nggak ngaku gitu. Memang keras banget gitu. Akhirnya katanya dipaksa gitu, terus suruh bongkar semua, diinin kan karena taunya yang dari pohon mangga itu kan, dibongkar semua. Dia bilang terus katanya diusir lah gitu yang penghuni situ gitu. Memang nggak mau, dia bilang kan memang nggak mau, cuman akhirnya entah gimana ya ceritanya, terus akhirnya bisa gitu. Terus habis dibongkar pohon manggahnya itu, ditebang, dia jatuh bangkrut, dia bilang kayak gitu, jatuh bangkrut. Terus dia juga ditinggalin istrinya, mungkin istrinya juga karena dua istri itu akur dalam satu rumah soalnya. Karena ada ini. Iya. Sama gini. Iya, akhirnya jadi udah semua nggak ada. Emang nggak bisa instan, semuanya nggak bisa instan. Makanya buat teman-teman semuanya nikmatin prosesmu. Gitu, aku aja syuting terus ngurus ini. Iya. Ya udah, akhirnya kita pindah, udah aman lah dari teror. Langsung aman. Langsung aman kita. Langsung aman. Langsung udah nggak ada lagi teror, udah nggak ada, udah aman, udah
bisa ya, cuman penyesalannya itu aja sih, adikku nggak ada. Iya, gara-gara kerja di pabrik itu ya. Iya betul. Apalagi Mbak secara ini tadi kayaknya banyak banget di bawah itu. Iya, itunya sih apa, teror-terornya dari si hantu-hantunya itu sih. Oh, iya Teror udah yang aku pengen lanjutin. Itu kalau misalnya aku mau nanya sama Mbak Wilda, yang Mbak Wilda pas masih ada di pekerjaan apa ya? Besi. Besi itu terornya kayak apa sih hantu-hantunya, Mbak? Jadi terornya itu kayak kalau zaman apa ya, waktu itu masih tambang itu apa, jemuran. Kan pakai tambang itu ya, Betul. dari ujung ke ujung gitu kan. Terus ada cepitan baju. Betul. Gitu kan, yang kalau Tahu. biar nggak terbang. Nah itu tuh suka dimainin gini. Lihat langsung. Iya, aku ngelihat. Karena kan ketahuan angin juga kan nggak mungkin. Iya. Kayak ini jepitan diginiin. Jadi kan begini kan, dia muter-muter kayak gitu. Itu aku lihat terus kayak suara anak kecil ketawa-ketawa kayak gitu sambil mainin itu. Gitu. Terus kayak pajangan di rumahku tuh jatuh tiba-tiba, kayak bunga gitu jatuh di tembok. Dia jatuh sendiri. Terus suara yang sering banget itu suara cewek nangis itu di antara jam 1 jam 2 siang. Malam. Oh iya, kamu tidur di situ juga masalahnya ya? Iya, aku tidur di situ. Jadi belakang rumah. Jadi rumahku ini rumahku, ini rumah bosku. Jadi belakangan begini. Iya. Nah, di sini tuh di pinggir ini ada pohon kelapa. Nah, aku dengernya selalu di situ. Dengar suara cewek. Kadang nangis, kadang ketawa. Jadi kadang aku pagi tuh suka nanya ke istri si bos ini kan. Aku, tante semalam nangis, kayak aku bilang gitu. Enggak, katanya. Aduh, aku merinding jadinya. Enggak gitu, soalnya masih ke trigger gitu kan. Semalam nangis gitu. Enggak, kenapa dek gitu. Enggak, aku dengar ada yang nangis, aku bilang kayak gitu. Enggak, aku nggak nangis gitu. Terus besokannya lagi ada yang ketawa, kok ada yang ketawa ya gitu. Nah, pernah sih suatu saat itu si istri bos ini juga dengar suara ketawa cewek. Aku setiap malam kan paginya nanya, aku habis denger tuh aku nanya karena penasaran kan. Betul. Ini kok tiap malam gitu, tiap malam suara apa gitu kan. Terus aku nanya, tante semalam ketawa gini-gini. Jam berapa dek dengarnya gitu? Jam 2 gitu. Emang kamu belum tidur katanya kan. Terus aku bilang, tidur cuma kedengeran suaranya, aku bilang gitu. Oh iya, tante juga dengar, soalnya tante kira kamu masih belum tidur, bercanda gitu pikirannya dia. Aku pikirnya dia yang belum tidur gitu. Terus sama apa sih? Waktu saat ini sih selamatan itu si istri bos ini duduk di luar pagar. Jam 8 malam. Itu kan habis isya kita selamatan kan. Jam 8 malam. Terus dia tiba-tiba lari ke dalam, nyamperin kita yang lagi selamatan. Lari. Mas tolongin dong, nangis gitu. Mas tolongin gitu. Kenapa gitu? Itu di depan ada yang godain, dia bilang gitu. Godain gimana? Godain gitu. Godain gimana gitu? Iya. Gitu. Godain katanya. Godainnya gitu. Godain genit gitu loh, Mas, katanya. Cuma kata dia, tapi mulutnya dari sini sampai sini katanya. Mulutnya sobeknya dari sini sampai sini, dari kuping ke kuping. Dia bilang itu dia udah gemeter, badannya gemeter, dia nangis. Digodain gimana ya, digodain gitu, dilihat nggak ada apa-apa gitu. Terus yang pas paranormalnya itu ke depan lari, udah nggak apa-apa gitu, itu mau ikutan aja kali, digituin, dibecandain kayak gitu. Iya, kayak Joker. Bener Joker, kayak Joker kayak gitu. Dari sini ke sini dia udah nangis gitu kan. Jadi ya udah nggak apa-apa gitu diiniin. Terus banyak juga apa namanya, kalau kita kan pohon mangga itu kan di depan rumah kita tuh, persis di depan rumah kita. Nah itu tuh kadang kayak aku ngeliat kayak ada yang duduk perempuan, tapi apa pakai bajunya tuh baju apa ya, kebaya zaman dulu tuh yang bunga kemben ya? Kok kemben sih, bukan? Iya, ada kayak gini bunga-bunga. Iya, nenek-nenek zaman dulu ya, bunga-bunga kayak gitu. Bunga-bunga kayak gitu suka duduk di atas gitu. Terus aku suka sama kakakku, aku kan berdua terus sama kakakku kan, kalau di luar duduk situ suka ngobrol-ngobrol gitu, main. Kita suka diliatin kayak gitu. Terus apa? Ya paling sering sih anak kecil itu sih. Anak kecil
kayak banyak gitu. Yang nangis ya, cewek? Iya. Yang lari-lari? Lari-lari, nangis, ketawa kayak gitu. Terus kayak ngajak main gitu. Kadang nimpukin apa? Kerikil-kerikil. Kerikil gitu ditimpukin gitu. Kita sering banget itu, yang sering banget sih. Anak kecil. Cewek itu. Suaranya suara cewek. Dan yang lihat bukan kamu doang yang ngerasain maksudnya? Iya. Kakakmu? Apa kakak ya? Iya, kakak. Kakak juga ngerasain juga ya? Iya. Sampai itu, sampai ditimpuk sama itu. Serem banget kan. Terus apalagi tuh dari kejadian, maksudnya dalam arti kejadian itu kan pasti kan banyak banget tuh, selain dari teror anak kecil sama apa namanya anak nangis gitu. Ada nggak selain itu misalnya nangis. Ada ini sih pernah lihat orang tinggi gede gitu. Di mana? Di pohon mangga itu. Jadi kayak apa, kayak gorila ya, kayak apa sih? Iya pokoknya gede terus berbulu gitu. Kayak gorila berbulu gitu, terus kayak jarinya itu, perasaan aku tuh aku liatnya kayak segede-gede pisang Ambon. Kayak gitu. Tapi itu make sense aku sih, karena waktu itu dulu pas waktu aku kecil ya, pas aku kecil tuh nggak tahu aku umur berapa, saya nggak tahu kayaknya 7 tahunan lah. Iya 7 tahunan kayaknya. Jadi di kampungku tuh, di tempat nenekku tuh WC-nya tuh nggak ada, toiletnya tuh nggak ada. Jadi kalau buang hajat tuh di belakang, pakai cangkul gitu. Dibuang di situ. Nah, waktu itu pas lagi ada hajatan di tempat nenekku, aku pengen pup kan, pengen BAB sama ibuku di lubang inilah tanah gitu. Di samping itu ada pohon bambu. Itu kan, itu siang kok, paling jam 2-an gitu. Aku sampai sekarang masih ingat. Gitu. Aku buang air besar di situ. Entah itu udah keluar atau belum aku nggak tahu ya. Itu di pohon bambu itu ada apa? Kira aku monyet, kira aku. Naik. Itu gede banget. Iya, lama-lama gede. Iya, mungkin sama kayak gini. Gede banget itu kayak monyet gitu. Aku langsung keluar terbit-bit. Jadi mungkin cukup sekali aja ya. Iya, aduh, gitu dari kecil. Tapi kalau misalnya pas udah sampai sekarang sih alhamdulillah aku enggak, tapi jangan sampai lagi gitu. Tapi aku ya itu memang bener-bener banget yang aku alamin sendiri gitu, maksudnya bukan, kadang kan selama ini kan kita dengar kadang cerita orang kayak gini-gini, percaya nggak sih gitu kan, percaya nggak sih, cuman aku bilang aku pernah ngalamin kayak gitu, jadi aku percaya gitu, aku percaya soalnya aku bisa ngalamin sendiri gitu, udah pernah ngalamin sendiri. Kita tuh lihat kayak yang berupa-rupa macam, dan aku juga pernah lihat cewek mukanya rata di yang pohon kelapa. Pohon kelapa itu tetangganya malah nih. Pohon kelapa itu cewek mukanya nggak ada, rata. Itu wah, itu sampai aku kesiram air panas. Jam berapa itu? Sore jam sekitar jam mau maghrib lah. Ngehnya gimana kamu kok tiba-tiba ngeh? Jadi aku tuh abis dari sebelah kan ada tetangga, waktu itu kalau nggak salah aku bawa panci air panas, entah aku lupa aku abis ngapain. Aku ingetnya aku bawa panci air panas habis dimasak. Aku mau taruh di samping itu kan ada meja. Aku ada meja di luar gitu kan, di samping pohon kelapa itu. Aku mau taruh situ, terus kok kayak ada perempuan, tapi madep belakang. Jadi ini perempuannya begini, aku di sininya. Nah, kamu samperin? Iya, aku kira siapa gitu kan. Iya, penasaran aku samperin. Pas nengok, mukanya nggak ada, rata. Jadi bener-bener rata, terus akhirnya aku kaget, kesiram lah kakiku kena air panas. Gimana cara ngomongnya itu ya? Semuanya rata, gimana cara ngomongnya? Nggak ada, jadi nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut, nggak ada. Pakainya? Putih, rambutnya panjang. Cowok cewek? Cewek. Kuntilanak paling? Ya kayaknya itu. Ya kan? Cuma rata, nggak ada mukanya. Oh. Jadi aku kaget, akhirnya kesiram kaki, kesiram air panas gitu. Oke lah, Mbak Wilda, terima kasih banget udah berbagi pengalaman di sini. Thank you sekali lagi. Sukses buat Mbak Wilda usahanya. Apapun yang Mbak Wilda pinginin semoga cepat tercapai. Dan buat dulur-dulur semuanya, Jendela Malam, jangan lupa like, komen, dan subscribe maksudnya. Jadi misalnya teman-teman punya ide, bukan ide, pengalaman horor yang mencekam, kejadian apapun, entah itu kayak Mbak Wilda itu teror tumbal, terus ada yang
penampakan, boleh tuh kirim email di sini. Langsung jangan lupa cantumin nomor HP-nya karena kita bakalan lebih gampang ngubungin dirimu gitu. Kalau misalnya ntar waktunya memungkinkan, jaraknya itu bisa hadir di sini, kita hadirkan di sini. Tapi kalau misalnya emang bener-bener ceritanya menarik dan pengalamannya itu emang gongs banget, serem banget, mencekam banget, lokasinya misalnya pengirimnya ada di Bali gitu kan, mungkin aku kalau diizin aku bakalan bacain, aku monolog di sini untuk menceritakan kisahmu. Itu aja. Udah, sekali lagi terima kasih. Makasih juga Mas, sukses juga buat channelnya. Amin ya Allah, amin 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 ya Allah, amin amin amin. Kita cuma butuh doa itu. Iya. Semoga doanya didengarkan gitu. Amin. Tetap di Jendela Malam